kekasihnya dan yang disayang. Tentulah saudara-saudara hari ini mengetahuinya untuk bangkit di tengah setiap panggilan kita, karena banyak orang saat ini menganggap rendah, menganggap remeh, atau membuat sesuatu yang disebut untuk kita dipanggil menjadi anak-anak kekasih Tuhan ini diabaikan dan terabaikan. Tetapi anak-anak Tuhan tadi ini akan mendapatkan, katakan amin, shalom, akan mendapatkannya. Dengarkanlah firman Tuhan tentang engkau dipilih menjadi umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6, demikianlah firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Allah yang berfirman ini, bukan manusia, pun juga bukan nabi. Shalom. Supaya perhatikan setiap kali firman untuk disampaikan kepada saudara-saudara adalah mendasar dalam kasihnya, memanggil saudara dan membuatnya bahwa saudara-saudara menjadi anak-anak itu tersayang, tersanjung, dan diangkat menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa, memiliki wibawa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya mau bertanya nih, apakah saudara senang atau tidak? Bagi yang mereka menyenangkan di dalam semua berita tentang firman Allah hari ini, berikanlah tepuk tangan bagi Yesus. Ya, kalau di antara saudara sibuk dan tidak dapat untuk bertepuk tangan, tapi ini akan menjadi tidak berkat bagi. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom saudara. Anak-anak kekasih dan sayangnya Tuhan ada padamu, aku pun tentu akan membuat hormat lebih tinggi dan juga akan menyayangimu, sebab aku sebagai hamba Tuhan adalah mengasihi saudara-saudara sebagai domba-domba Allah. Karena firman itu harus digenapi, seorang gembala di depan adalah gembala yang baik, mereka atau dia akan menuntun jemaat itu, domba-domba itu seiring bersama-sama, dan akan dituntun katanya kepada rumput yang hijau, kepada air yang sejuk dan tenang, dan kepada berkat-berkat yang lain. Apakah saudara-saudara hari ini senang untuk itu? Berikan tepuk tangan bagi. Ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, mengajar sekaligus juga untuk bertanya di dalam pertanyaan dunia yang mungkin melintas atasmu, akan dijawab hari ini untuk saudara-saudara sekalian. Di dalamnya ialah bahwa saudara-saudara adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Bisa di mana saudara-saudara mengerti dan punya iman yang seperti ini adalah saudara pasti diberkati, saudara pasti disayangi, saudara pasti dibawa, saudara pasti naik, saudara semua akan dipercayakan kepadamu hal-hal perkara besar, karena itulah janji Tuhan untuk engkau dapatkan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sebelum saya sampaikan juga yang ketiga ini, aku pun menjadi kesaksian dan memberi kesaksian kepada saudara-saudara tentang kasih sayangnya Tuhan. Sebegitu besarnya perkara yang akan kulakukan, aku berani untuk melakukannya, karena aku tahu aku adalah dikasihi dan disayangi lebih daripada orang lain. Dan ini perlu dibentuk saudara-saudara. Apakah isi, intonasi dari sesuatu yang disebut menjadi anak kekasihnya? Dengarkanlah Allah berfirman kepada Daud, inilah anak yang kukasihi, berkenan, kusayangi dia, kepadanya lah aku berkenan. Berikan tepuk tangan. Sulit apakah saudara-saudara menjadi seperti Daud? Shalom. Tidak ada yang sulit. Daud begitu sibuknya, banyak hal yang mengikat di dalam semua pekerjaan, waktu-waktu berlalu.
tetapi dia masih bisa tetap menyenangkan hati Tuhan, mengabaikan semuanya, membuatkan ataupun menghalaukan segala sesuatu, asal saja dia bisa beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak sesibuk dengan Raja Daud, katakan amin. Shalom, berarti bisa. Padahal keluarganya juga ratusan, anak-anaknya, cucunya juga ribuan. Tapi saudara-saudara hanya pakai nama atau marga pangaribu. Betul saudara? Shalom. Shalom. Berarti tidak sama. Adalah saudara-saudara masih banyak kesempatan untuk mempergunakan waktu dan kesempatan. Bagaimana kita yang dikasihi, disayangi oleh Tuhan, berbalas budi. Berikan untuk kepada diri kanan bahasa, berbalas budi dong kepada Tuhan. Cas, berbalas budi dong kepada Tuhan. Berbalas budi dong kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Jangan seperti orang-orang luar yang dibuat Kristus Yesus. Banyak kali alasannya kalau sudah mengasihi Tuhan. Padahal dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya tidak membela jemaatnya Tuhan. Aku pun mungkin terlibat di dalamnya. Hanya persentasenya tinggal kecil atau besar. Dengarkan baik-baik bagi saudara sekalian. Ketika aku juga mendapat hambatan dan kelemahan kedengaran, tetapi saya tidak akan berlantang untuk tetap berkata Tuhan, Tuhan. Amin, saudara. Sebab hidup ini adalah untuk Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan yang dapat kita perbuat untuk Dia selagi masih kita. Saudara, selama dalam satu minggu saya kan ada di Jakarta nih. Ya tentu saudara perlu oleh-oleh, tapi oleh-oleh tidak sempat untuk membelikan. Sebenarnya karena waktu. Saudara karena bilang tidak sempat membelikan atau membelikan, ini sudah. Shalom, shalom. Karena waktu, lelah sekali. Begitu masuk dalam pertumbuhan gereja se-Asia. Salah satu saya sebagai hamba Tuhan datang atau diundang dari Sumatera sampai ke Jakarta. Mulai acara jam 8 pagi sampai jam 10 malam, tidak ada berhenti-berhenti. Nggak seperti di Sumatera. Kalau di Sumatera acara ngopi jam 10 ngopi, belum lagi rehat dan banyak sekali lah. Dan di dalamnya saya memanggil. Perlu saya sampaikan yang ketiga kali ini adalah memproklamasikan dimensi yang ketiga. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan saya pelayanan ini, dan saya bawa ke Jakarta. Dan di Jakarta saya sedang berdoa. Karena semua kesaksian hamba-hamba Tuhan yang se-Asia itu adalah kesaksiannya, gereja-gerejanya. Wih, gereja yang besar. Ada seorang yang dari Korea Selatan yang berkata, hampir sudah 1 juta jemaat kita sekarang. Dan kita sudah membangun gereja yang bisa untuk menampung. Kalau Coyonggi dulu bisa membangun gereja menampung kira-kira 500 jiwa, kita akan membangun bahwa bisa menampung 1 juta. Hatiku mulai dibangun dan dibangun. Karena di dalam dimensi yang ketiga pelayanan udah 30 tahun yang ada ini saudara-saudara adalah satu, bahwa penginjilan ke Sumatera, ke Pulau Sumatera dengan 10 kota akan habiskan memproklamirkan hari ini di hadapan Tuhan. Dan demikian juga untuk penggembalaan. Di tengah penggembalaan ini saudara-saudara mencapai 300 jiwa akan cetus, dan program itu sampai 2027, dan gedung gereja ini akan bisa untuk menampung 1000 jiwa. Berikan tepuk tangan. Shalom. Arahnya di depan,
dan luas parkirnya semua itu yang di depan, bahkan juga sesuatu yang ada kios-kios di depan itu, lepaskan saja supaya tetap. Dan bangunan itu saya sudah buat atau tempat di Jakarta waktu singkat, hanya hari Senin hidup saya, karena Selasa subuh sudah harus saya berangkat, jadi lelah saudara-saudara. Yang mau beritahu kepada saudara-saudara, walaupun aku lelah, Tuhan besertaku. Katakan amin saudara-saudara. Nah ini supaya saudara aminkan ialah sampailah saya pada hari Rabu, maksud saya hari Selasa, dan tidak ada kesempatan yang lain adalah beristirahat, lelah sekali sampai bangun pagi. Tetap bangun pagi saudara-saudara. Saya sebelum jam 5 sudah bangun. Saya berdoa, haleluya, 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 bersyukur, berterima kasih, menyembah Dia. Lalu aku membuat perenungan sekitar jam 6 sampai seterusnya, mengantuklah saya, tertidur lagi dengan baik saudara-saudara. Terdengar pula suara Manuli bangun. Aku bangun. Aku lihat mana mungkin anak-anak memanggil nama. Lalu aku tersungkur untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya aku bangun. Haleluya, haleluya. Apa yang engkau katakan kepadaku dengan bagaimana? Hanya diingatkan. Ternyata apa yang aku katakan, dia tahu. Di bensi yang ketiga, uraikan saja. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Lalu di dalam doa itu diurai semua. Bagaimana aku bisa untuk membangun gedung menampung 1000 jiwa? Tetap akan dipergunakan itu. Bahwa saya dikenal Tuhan. Waktu seorang kaya kelebihan uang, dia berdoa, Tuhan, biarlah berikan ini untuk pekerjaan Tuhan kepada hamba. Tapi kemana Tuhan? Lalu Tuhan berikan wajah kepada sekitar pendoa orang. Lalu mau kemana aku cari ini? Oh, ini pasti orang Tapan, orang Batak, kira-kira begitu. Saya nggak dikenalnya. Pergilah dia ke suatu ada namanya kantor Sinode, kantor DPD di Medan. Aku dapat penglihatan begini karena aku mau memberikan sesuatu kepada hamba-hamba. Ya gimana aku mau memberikan? Lihat inanglah ini ada foto-foto pendeta. Oh ini pendeta ini. Nah ini pendeta baru di Sinaga di Rantoprak. Maka diteleponlah saya untuk mengambil berkat yang begitu besar itu pada tahun 98. Kan saya dikenal Tuhan kan? Dapatkah saudara menguraikan bahwa apa yang saya maksud? Saya dikenal Tuhan. Ada orang yang sedang berseru-seru untuk berkata, aku mau memberikan mobil, aku mau memberikan harta, aku mau memberikan uang. Sebab semua apapun yang ada di bawah kolong ini sebenarnya adalah punya Tuhan. Dan Dia mau maksud, Allah mau maksud semua apa yang kita miliki adalah dipergunakan untuk kemuliaan. Bahkan saudara sendiri harus camkan itu. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus Kristus. Saya sampaikan yang pertama ini saudara-saudara, bahwa jawaban-jawaban yang perlu ada dari saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dunia. Karena pertanyaan ini sekarang saudara-saudara, dunia di masa ini, siapakah orang benar yang bisa menyelamatkan generasi dunia ini? Siapakah? Dan saya mau beritahu rahasia saudara-saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti ini, dapat menyelamatkan dunia. Tentunya dengan pemberitaan Injil, tentunya dengan pengabaran firman Allah tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Siapa? Jawabanmu hari ini saudara, saya sedang ajar. Katakan amin saudara. Shalom. Saya ajar begini saudara-saudara. Yesus memberikan pengajaran.
Kalau Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara diajarkan untuk merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita sudah merenungkan, maksudnya supaya meresaplah kita hidupi atau relevansinya ada. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pada waktu dia menyampaikan ini terbatasnya ialah karena dia ada di sekitaran Yerusalem atau di tanah Israel, di Bethlehem sampai dengan seluruhnya. Terbatas, tidak sampai ke Asia. Tetapi Tuhan perangkan dan panggil Paulus dan hamba-hamba dan murid-murid yang lain untuk menyampaikan kepada mereka bahwa hanya Yesus Kristuslah Tuhan. Tolong sampaikan kepada mereka semua yang ada di dunia sampai dengan regenerasi ini dengan baik. Shalom. Apakah saudara hanya bangga dengan karena punya mobil mewah atau karena punya harta yang banyak? Saya sedang melayani seorang yang kaya raya dengan baik ini, saudara-saudara. Dia selalu katakan amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, kalau sudah disinggung di dalamnya, dia tidak terbalas amin, amin, amin. Apakah maknanya bagi saudara-saudara dengan baik? Karena semua apa yang dimaksud tentang Allah, membangun kerajaan Allah ini untuk menjadikan Yesus Kristus adalah Raja, harus maksimal kita ini. Kalau saudara dipanggil dan dikasihinya, pergunakan semuanya itu, waktumu, kesempatanmu, pikiranmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, balas daripada perbuatan Tuhan yang menyayangimu. Lakukan. Jangan hanya seperti orang tua. Tapi kalau sudah dibilang persembahkan tanahmu sedikit untuk membangun rumah, bosan ke kiri kebanyakan ke kanan, ke kiri. Akhirnya dia pergunakan adalah menggerakkan telinga apa namanya itu. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Kalau orang yang seperti ini saatnya saudara-saudara, ketahuilah dan ajarlah mereka bagaimana kita untuk mengajar setiap orang. Hidup di dunia sementara ini adalah hidup untuk melayani Tuhan, katakan amin. Dan hidupmu ditanggung oleh Tuhan semasa ada di bumi ini. Dia melakukan perkara yang besar sesuai dengan janji-janjinya. Kalau saudara menerimanya dan engkau mendapatkan kasih sayang itu, dengan maksud tujuannya ialah supaya engkau juga memproklamirkan Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk supaya keselamatan dunia boleh terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Kedua, pertanyaan di dalam dunia ini sekarang, saudara-saudara, siapakah Allah yang sebenarnya? Shalom. Saya punya kesaksian ketika saya mengikuti edisi. Karena bagiku sudah lama untuk berdoa supaya seluruh agama-agama mengetahui dan beranak pada Yesus Kristus. Kalau tidak, saya. Tidak perlu saya menyanyi karena waktu. Karena ada nyanyian itu saya, aku diri saya Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara dikasih Tuhan, selamatkan mereka, itu maksudnya. Bahwa aku sampaikan kepada saudara-saudara dialah Yesus Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga menjelaskan begini, di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Tidak ada. Entahkah itu nabi, entahkah itu seorang rasul, dan entahkah itu seorang pembesar yang ada di dalam dunia. Tidak ada. Dengarkan firman Tuhan yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Baik,
Jadi dengan demikian adalah akulah Tuhan, akulah Allah, akulah firman, dan aku akan cetuskan ini bersama kita sama-sama untuk mengatakannya dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya 2, 3 ya. Tidak semua tahu ya. Ini harus tahu. Sudah ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Satu-satunya Allah. Firman yang hidup adalah Yesus Kristus Tuhan. Beritahukan kepada dunia. Hari ini saudara-saudara, ada satu kejadian yang saya bisa cetuskan kepada saudara-saudara. Pak meminta ada dari Manado bersama dengan Pastor untuk mendengarkan firman hari ini, ialah supaya mereka diajar untuk tidak dengan tenang-tenang di tempat perusahaan seperti Bapak meminta berdiri, Pak meminta berdiri, ya, pengusaha-usaha. Mari kita berikan tepuk tangan bagi kita tanggal semuanya kalau berdiri, iya. Jadi datang dari Samusi. Artinya hari ini mau ditambahkan hamba yang rela untuk meninggalkan waktu dan ketenangannya dan kehebatannya. Itulah yang disampaikan kepada pelayanan orang kaya itu. Mulailah dia dengan rendah hati untuk mengatakan apa kira-kira misinya. Salah saya bilang. Karena hari ini saya mengajak jemaat supaya jangan tenang-tenang begitulah. Amin saudara. Shalom. Ya, dimensi yang ketiga ini adalah bahwa Allah terus bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, misi dan pelayanan di GBI Harmoni bersama dengan hambanya Pendeta Marulian Andreas Sinarka. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita semua menjadi orang terpelajar hamba yang sangat disayangi oleh Tuhan. Karena kita pun bisa dan sadari adalah supaya kita bisa menyelamatkan dunia. Kembali kepada apa yang dimaksud tentang Allah yang sesungguhnya. Saya sudah sampaikan berulang-ulang dalam khotbah untuk menyatakan dengan tanggas kepada saudara-saudara bahwa Allah kita sudah benar adalah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan di akhir zaman ini Allah yang sama adalah Allah yang mencurahkan roh berbagi dalam kasih karunia. Bisa kita berjalan berjuta-juta orang, roh itu mengerjakan segala perkara. Roh apa namanya? Roh Allah, Roh Kudus. Dan itulah yang sedang bekerja di tengah semua pelayanan hari-hari ini. Kalau saya sudah beritahu kepada saudara-saudara, ini masa penghakiman, karena kita melihat semua sedang diguncang. Orang-orang tenang, orang-orang tenar, orang-orang kaya, penguasa-penguasa diguncang saat ini. Saudara tahu, bukan di Indonesia saja yang sedang diguncang. Supaya benar, Bangladesh, Filipina, Inggris pun kena, dan yang lain-lain. Apakah maksud dan kaitannya tentang hari ini? Saya mau beritahu saudara-saudara supaya dunia yang tidak kekal ini kita mengerti bahwa mudah kok musnah, mudah untuk dibakar, mudah untuk dibalikan. Karena banyak orang sekarang ini saudara-saudara mempertuhankan harta. Oleh karena hartanya, oleh karena pekerjaannya, berani-beraninya untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan atau ibadah. Shalom. Itu tidak baik di hadapan Allah. Kenapa tidak baik? Karena saudara-saudara adalah anak kesayangan. Amin saudara. Amin saudara. Termasuk saudara-saudara sekalian, tidak ada yang terkecuali bahwa anak-anak kesayangan. Yang terakhir,
Pertanyaan itu juga kita harus jawab. Bagaimana seterusnya, saudara-saudara? Bahwa apakah yang kami akan berbuat? Pertanyaan, apakah sebenarnya yang kami lakukan? Apakah sebenarnya jalan lurus? Di manakah jalan lurus? HSTP punya komputer dalam pemerintahan. Saudara-saudara, bisa harmoni TV, bisa kira-kira shalom. Ini yang mau kita bentuk. Harmoni 2025 sampai 2027 sedang membangun satu perusahaan yang membuat kemerdekaan akan berubah dan tanda-tanda era dan mujizat yang akan terjadi perkara usaha. Siapa yang mengerjakannya? Bukan buku, no, tetapi Allah. Sebut saja nama Yesus, layani aja nama Yesus, katakan aja nama Yesus, berulang-ulang bentuk dan katakan kepada dunia bahwa nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita pasti diberkati. Dunia diselamatkan dan nama Yesus Kristus dimasyhurkan. Saya mau beritahu akhir-akhir ini, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya aku punya pengertian yang dalam. Allah saja, tolong dibuka dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat Allah saja salut dan hormat kepada Yesus Kristus Tuhan yang sedang beracara sampai mati di atas kayu salib. Tolong bersama-sama kita 2, 3 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus Kristus manusia yang ada di bawah kolong langit ini tidak ada yang terkecuali semua agama. Ada agama yang terbesar sekarang ini, saudara-saudara, punya kerinduan. Katakan kepada Tuhan, aku mau ikut. Bukan ikut untuk naik haji, no, bukan. Tetapi ikut untuk menyelamatkan mereka. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Di acara besar itu sudah dikatakan oleh salah seorang pendeta. Saudara, saya tahu ini bahwa ada kehendak bagi kita untuk menjala saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Karena HSTP yang sudah maju, kita dari belakang tinggal memetik, mengambil ikan-ikan itu supaya kita masukkan di dalam jalan kita, di dalam tempat lumbung kita. Apakah yang dimaksud tentang hal itu dengan baik-baik? Yang ketiga ini, saudara-saudara, kembalilah kepada jalan lurus, kepada Dia Allah pencipta, untuk engkau katakan kepada Dia. Amin, saudara. Amin. Sebagai pegawai P3K, sebagai ASN, sebagai pedagang, sebagai apapun, saudara sedang dipercayakan Tuhan satu usaha. Pergunakan limbah adalah untuk menyelamatkan mereka. Sebab saya memberitahu kesimpulannya, mereka nanti yang datang karena pekerjaan Allah dalam mementingkan keselamatan di dalam dunia turun tangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan saya berikan teman dan dengan baik-baik aku akhiri khotbahku yang lalu, bahwa Yesus Kristus sudah waktunya dimasyhurkan, ditinggikan dan diagungkan di dalamnya, bahwa Bapa sendiri pun akan menarik semua orang menjadi satu kumpulan yang namanya kumpulan anggota kerajaan Allah. Mereka berseru-seru, mereka hanya bersama-sama dengan orang-orang kudus di dalam kekudusan. Dalam kekudusan itu adalah untuk melimpahkan berkatnya bagi saudara-saudara sekalian. Karena Ia berjanji adalah aku memberkati kamu. Amin firman. Mari kita semua bangkit berdiri.